Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Pada suatu hari, Abu Nawas dan Baginda Raja sedang berdiskusi tentang agama, mulai dari masalah tauhid sampai tentang hukum agama. Baginda Raja kemudian bertanya tentang masalah wudhu. Abu Nawas, kalau kita sholat, kita harus mempunyai wudhu bukan? Tanya Baginda Raja. Benar Paduka, kalau kita tidak punya wudhu, maka sholat kita tidak akan sah, jawab Abu Nawas. Berarti kalau kita kentut, kita harus mengulangi wudhu supaya sholatnya sah, tanya Baginda Raja. Iya, benar Paduka, jawab Abu Nawas. Ini sungguh aneh, ujar Baginda Raja. Sontak Abu Nawas terkejut mendengarnya. Aneh bagaimana Paduka? Ini kan sudah diatur oleh agama, sahut Abu Nawas. Coba kau pikir Abu Nawas, yang kentut kan pantat kita sehingga wudhunya batal. Tapi kenapa yang dibasuh malah wajah? Tanya Baginda Raja. Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, begini Paduka, ketika Paduka kentut di hadapan orang-orang, yang malu wajah Paduka atau pantat Paduka? Kata Abu Nawas balik bertanya. Ya tentu saja wajah saya, jawab Baginda Raja. Nah itu Paduka tahu, mana ada pantat punya rasa malu Paduka. Oleh sebab itulah yang dibasuh adalah wajah, celetuk Abu Nawas. Seketika Baginda Raja pun tertawa dan memuji kecerdasan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Sepertinya Baginda Raja tak bosan-bosannya menguji kecerdasan Abu Nawas. Dan pada pertemuan kali ini, ia kembali memberikan 3 pertanyaan yang menurutnya sulit ditebak. Wahai Abu Nawas, aku ada 3 pertanyaan sulit untukmu. Kalau kau bisa menjawab semuanya dengan benar, aku akan memberimu hadiah yang banyak, kata Baginda Raja. Siap Paduka yang mulia, saya menerima tantangan Paduka, balas Abu Nawas. Baiklah, pertanyaan pertama, kapan waktu yang tepat untuk melakukan segala hal? Tanya Baginda Raja. Waktu yang tepat untuk melakukan segala hal adalah ketika waktu itu telah tiba, jawab Abu Nawas. Baginda Raja manggut-manggut sebagai tanda setuju. Sekarang pertanyaan kedua Abu Nawas. Apa yang merupakan jarak terjauh di dunia? Tanya Baginda Raja. Jarak terjauh di dunia adalah jarak antara 2 pikiran yang berlawanan, jawab Abu Nawas. Untuk kedua kalinya Baginda Raja terkesan dengan jawaban yang diberikan Abu Nawas. Itu jawaban yang menarik Abu Nawas. Sekarang pertanyaan terakhir. Apa yang merupakan yang paling berat di dunia ini? Tanya Baginda Raja. Yang paling berat di dunia adalah nasib seseorang yang tidak dapat diubah, jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun terkesan dengan kecerdasan yang dimiliki Abu Nawas. Kemudian ia memberinya hadiah besar seperti yang telah dijanjikan. Kisah selanjutnya. Suatu kali Baginda Raja kedatangan 2 orang tamu. Mereka berdua adalah seorang raja dari negeri tetangga. Pertemuan ketiga raja tersebut membahas mengenai kerjasama tentang perdagangan. Setelah perbincangan yang serius selesai, tibalah waktunya obrolan santai. Kalian tahu tidak, saya mempunyai prajurit yang sangat pemberani. Mungkin prajurit kalian tidak ada yang sepemberani prajurit saya, ujar raja pertama. Baginda Raja dan raja kedua pun penasaran. Mereka berdua lalu bertanya kepada raja pertama, memangnya prajurit Anda sehebat apa? Raja pertama menjawab, prajurit saya, dia berani berenang di tengah kerumunan buaya yang sedang lapar dan dia berhasil selamat.
Oh, kalau cuma itu sih, prajurit saya juga tidak kalah berani, timpal raja kedua. Aku pernah menyuruh prajuritku bertarung melawan 8 ekor singa, di mana ke-8 ekor singa tersebut sedang kelaparan. Dia bertarung dengan tangan kosong dan dia berhasil menang. Sedangkan ke-8 ekor singa tersebut mati mengenaskan. Balas raja kedua tak mau kalah. Lalu bagaimana dengan Baginda Raja? Apakah Baginda Raja punya prajurit yang pemberani? Tanya kedua raja tersebut kepada Baginda Raja. Sesaat Baginda Raja berpikir keras, jawaban apa yang harus ia berikan. Ia tak mungkin mengarang cerita bohong, karena Baginda Raja memang tak punya prajurit yang terbilang nekat dan pemberani seperti prajuritnya kedua tamu raja tersebut. Tapi ia juga gengsi kalau prajuritnya dibilang penakut. Akhirnya terlintas di benak Baginda sosok Abu Nawas. Saya punya seseorang yang sangat pemberani. Padahal ia bukan prajurit terlatih, apalagi ahli perang, jawab Baginda Raja. Kedua tamu raja itu pun heran dan kagum. Betulkah? Siapa dia? Tanya mereka berdua penasaran. Dia adalah Abu Nawas. Sebagai buktinya saya akan panggil dia kemari, balas Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja memerintahkan beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Singkat cerita, sampailah Abu Nawas ke istana. Begitu memasuki aula kerajaan, Abu Nawas kaget. Ternyata Baginda Raja sedang menerima 2 tamu raja dari negeri tetangga. Wahai Abu Nawas, kemarilah, titah Baginda Raja. Abu Nawas pun segera mendekat dan memberi salam hormat kepada rajanya. Ampun Paduka yang mulia, apa Paduka tidak salah memanggil saya? Padahal Paduka sedang menerima tamu kehormatan, ucap Abu Nawas. Tidak Abu Nawas, memang saya sengaja mengundangmu kemari, balas Baginda Raja. Begini Abu Nawas, saya ada tugas penting untukmu dan kamu tidak boleh menolak perintah saya, tugas Baginda Raja. Baik Paduka yang mulia, saya siap dengan perintah Paduka, sahut Abu Nawas. Kiranya tugas apa yang akan Paduka berikan? Tanya Abu Nawas. Saat ini juga saya perintahkan kamu terjun dari menara istana, titah Baginda Raja. Mendengar itu Abu Nawas kaget dan heran, karena itu sama saja bunuh diri. Apa saya tidak salah dengar Paduka? Tanya Abu Nawas memastikan. Tidak Abu Nawas, kamu tidak salah dengar, jawab Baginda Raja. Saya disuruh terjun dari menara, sedangkan menara istana tingginya 50 meter. Dasar raja tidak punya otak, ujar Abu Nawas dengan nada sewot. Melihat tingkah Abu Nawas ini, Baginda Raja seketika langsung tertawa terpingkal-pingkal. Sementara Abu Nawas semakin dibuatnya heran. Kenapa Paduka Raja justru malah tertawa? Padahal biasanya ia marah dan menghukum dirinya. Karena tak mau ambil pusing, Abu Nawas lalu pergi meninggalkan ruangan istana. Kalian lihat sendiri kan, ucap Baginda Raja kepada 2 tamunya. Apakah di antara kalian berdua ada rakyat kalian yang berani mengatai rajanya? Hanya rakyat saya saja yang berani, dan itu pun cuma 1, yaitu Abu Nawas, ujar Baginda Raja sambil terus tertawa. Melihat itu, kedua tamu raja tersebut hanya bisa melongo dan mengaku kalah. Kisah selanjutnya. Suatu kali, Nasruddin kedatangan sahabatnya yang seorang pelukis. Karena sudah lama tak bertemu, mereka pun berbincang-bincang saling melepas kangen satu sama lain. Di sela-sela obrolannya, Nasruddin berkata kepada sahabatnya, "Kawan, bukankah kamu pandai melukis? Maukah kau melukisku?" tanya Nasruddin. "Oh, tentu saja saya mau," jawab sahabatnya. "Tapi begini kawan,
"Saya tak punya uang untuk membayarmu," ujar Nasruddin. "Kamu itu kan kawan lama saya, Nasruddin. Aku tidak akan meminta bayaran padamu," balas sahabatnya. "Benarkah? Terima kasih kawan," sahut Nasruddin kegirangan. "Nanti lukis aku seolah aku memakai jubah yang mahal, dan di sampingku dikasih gambar sekarung emas," pinta Nasruddin. Mendengar permintaan Nasruddin tersebut membuat sahabatnya merasa heran. "Tapi kan kamu tidak punya semua itu," ujar sahabatnya. "Aku tahu, pokoknya turuti saja permintaanku," kata Nasruddin. "Lalu apa tujuanmu dilukis seperti itu?" tanya sahabatnya penasaran. "Nanti seandainya aku mati sebelum istriku, aku yakin dia akan segera menikah lagi. Dan aku ingin suami barunya menjadi gila gara-gara mencari emas dan jubah mahal yang aku kenakan di lukisan itu," balas Nasruddin. Sahabatnya spontan tertawa terpingkal-pingkal dengan ulah Nasruddin tersebut. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, Nasruddin bekerja di sebuah toko pakaian. Pakaian yang dijual terbilang sangat berkelas, tidak ada satupun yang harganya murah. Suatu hari ada seorang wanita masuk ke toko Nasruddin untuk membeli pakaian. Wanita tersebut sibuk melihat-lihat pakaian yang dirasa cocok dan menarik. Setelah menemukan baju pilihannya, ia pun membungkuk untuk melihat lebih dekat. Di saat itulah secara tidak sengaja si wanita kentut. Ia jadi merasa sangat malu dan segera melihat di sekelilingnya dengan gugup. Apakah ada yang memperhatikannya atau tidak saat ia kentut? "Syukurlah, ternyata tidak ada orang," pikir si wanita merasa lega. Tapi ketika ia berbalik, ternyata Nasruddin ada tepat di belakangnya. Maka si wanita mendadak menjadi merah dan pucat menahan rasa malu. Tapi dengan wajah tenang dan pura-pura tidak tahu, Nasruddin menyapa si wanita dengan sopan. "Selamat datang ibu. Ibu sedang mencari baju model apa?" tanya Nasruddin. "Oh, ternyata dia tidak mendengar kentut saya. Syukurlah," batin si wanita merasa tenang. "Ini saya mau beli baju yang bagus itu. Berapa harganya?" tanya si wanita sambil menunjukkan baju yang dipilihnya. "Baju itu baju yang paling mahal di toko ini, Bu," jawab Nasruddin. "Katakan saja, berapa harganya?" desak si wanita. "Bukannya apa-apa, Bu. Tadi waktu ibu baru melihatnya saja langsung membuat ibu kentut. Jika dengan melihatnya saja bisa membuat ibu kentut, maka ibu akan berak ketika saya memberitahu harganya," jawab Nasruddin. Seketika si wanita langsung pergi meninggalkan toko Nasruddin sambil menahan rasa malu. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, Abu Nawas sedang menderita sakit pada salah satu matanya. Mendapat kabar tersebut, Baginda Raja lantas mengunjungi Abu Nawas untuk melihat keadaannya. "Wahai Abu Nawas, kenapa tidak kau obati?" tanya Baginda Raja. "Sudah Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. "Oh, baguslah. Jangan lupa minum ramuan obatnya secara teratur," tutur Baginda Raja. Setelah ngobrol panjang lebar, Baginda Raja iseng-iseng bertanya, "Hei Abu Nawas, menurutmu apakah sakit mata ada manfaatnya?" Abu Nawas dengan entengnya menjawab, "Tentu saja ada Paduka, bahkan bisa menghasilkan uang." Baginda Raja yang tadinya hanya bercanda mendadak serius menanggapi jawaban Abu Nawas. "Bagaimana bisa Abu Nawas?" tanya Baginda Raja penasaran. "Begini Paduka yang mulia, apabila seorang tabib mengobati pasien yang sedang sakit mata, sekali berobat pasti biayanya mahal. Apalagi bila yang berobat adalah para pejabat istana, pasti dia akan menaikkan tarifnya. Paduka bisa bayangkan sendiri berapa banyak uang yang didapatkan oleh si tabib," celetuk Abu Nawas. Mendengar hal itu, Baginda Raja pun tertawa. "Ada-ada saja kamu Abu Nawas.
Lalu untuk si penderita sendiri, apa manfaatnya? Seperti kamu misalnya, kamu kan sedang sakit mata. Apa manfaatnya untukmu? Tanya Baginda Raja. Dengan adanya sakit mata, saya jadi semakin disayang istri Paduka, jawab Abu Nawas. Loh, kok bisa? Apa alasannya? Tanya Baginda Raja. Karena aku tidak mungkin begadang kumpul bersama teman-temanku, jawab Abu Nawas. Untuk kedua kalinya, Baginda Raja dibuatnya tertawa. Oh iya Abu Nawas, ketika sakit mata, makanan apa yang jadi pantangan? Tanya Baginda Raja. Ada beberapa wahai Paduka, seperti roti, olahan daging, telur, dan lain-lain, jawab Abu Nawas. Mendengar penjelasan tersebut, timbul niat pada diri Baginda Raja untuk mengerjai Abu Nawas. Waduh, sayang sekali, padahal aku kesini membawa makanan, ujar Baginda Raja. Ia lalu perintahkan pengawal untuk mengambilkan makanan berupa roti yang berisi olahan daging. Ketika roti sudah berada di atas meja, Baginda Raja memakan roti tersebut sambil melirik ke arah Abu Nawas. Rotinya lezat sekali Abu Nawas, apalagi ada daging di dalamnya, ledek Baginda Raja. Abu Nawas yang sedari tadi melihatnya kini mulai tak kuasa menahan. Ia pun segera mengambil roti di atas meja dan langsung memakannya. Tentu saja Baginda Raja terkejut dan bertanya, "Hei Abu Nawas, matamu itu kan sedang sakit, apa kau tidak takut?" Tanya Baginda Raja. "Jangan khawatir Paduka, yang sakit adalah mata sebelah kanan, sedangkan aku memakannya pakai mata sebelah kiri," jawab Abu Nawas sambil meneruskan makannya. Spontan, Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal dengan kecerdikan Abu Nawas ini. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, Zulaiha adalah seorang putri raja yang sangat cantik jelita. Kecantikannya ini membuat orang-orang yang melihat pasti akan tertarik dan ingin menikahinya. Pada suatu malam, Zulaiha bermimpi bertemu dengan seorang pemuda tampan. Pemuda tersebut adalah pejabat istana negeri Mesir. Di malam kedua, ia kembali mengalami mimpi yang sama, sehingga membuat Zulaiha jatuh hati padanya. Di malam berikutnya, ia juga kembali bermimpi bertemu dengan pemuda pejabat istana tersebut, tapi ia tidak tahu namanya. Sejak saat itu, Zulaiha meyakini bahwa pemuda tampan yang ada di dalam mimpinya adalah jodoh yang Allah kirimkan untuknya. Dan karena keyakinannya inilah membuat Zulaiha selalu menolak pinangan dari para pangeran raja-raja lain. Awalnya sang ayah merasa kecewa kenapa putrinya selalu menolak, padahal ia ingin sekali agar putrinya cepat menikah. Setelah ayahnya mengetahui isi hati Zulaiha, ayahnya ini kemudian membawa Zulaiha ke negeri Mesir. "Wahai putriku, engkau akan aku jodohkan dengan pejabat tinggi Mesir," kata sang ayah memberitahu. Mendengar hal itu, betapa bahagianya hati Zulaiha. Ia pun menuruti ajakan ayahnya ke negeri Mesir. Akan tetapi, sesampainya di sana, Zulaiha menjadi sangat kecewa karena calon suami yang dijodohkan bukanlah pemuda yang ada dalam mimpinya. Ingin rasanya ia menolak perjodohan tersebut. Namun tiba-tiba ada suara gaib yang membisikkan hatinya. "Dia memang bukan pemuda yang ada dalam mimpimu, tetapi keinginanmu akan tercapai melalui dirinya. Janganlah kamu takut kepadanya, karena kehormatanmu sebagai perawan akan selamat bersama dengannya." Akhirnya, Zulaiha pun bersedia menikah dengan pejabat menteri Mesir yang bernama Al-Aziz. Menteri Al-Aziz ini orangnya sudah tua dan menderita penyakit impoten, sehingga meskipun Zulaiha menikah dengannya, keperawanannya masih terjaga. Beberapa bulan kemudian, suaminya ini membawa pulang seorang budak yang masih muda dan sangat tampan. Begitu Zulaiha melihat pemuda tersebut, ia terkejut dan tak percaya.
karena ia adalah pemuda tampan yang ada di dalam mimpinya berturut-turut. Dia adalah pemuda yang bernama Yusuf. Singkat cerita, diangkatlah Yusuf sebagai anak angkat suaminya. Semenjak kehadiran Yusuf di rumahnya, Zulekha seringkali menggoda dan mencari perhatian. Hingga pada suatu ketika, Zulekha melakukan perbuatan hilaf. Ia memaksa Yusuf untuk berbuat zina. Itu dikarenakan Zulekha tak tahan melihat ketampanannya. Peristiwa ini bermula ketika kondisi rumah sedang sepi. Zulekha lalu mengunci semua pintu dan berkata kepada Yusuf, "Wahai Yusuf, mendekatlah padaku." Dengan kecantikannya dan tubuhnya yang mempesona, Zulekha berharap Yusuf akan tergoda. Namun, apa yang diharapkan di luar dugaan. Yusuf justru menolaknya dengan berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sesungguhnya suamimu adalah majikanku. Dia telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang zalim tidak akan beruntung." Kemudian Yusuf meninggalkan Zulekha. Zulekha yang merasa cintanya tidak terbalas segera mengejar Yusuf dan menarik bajunya, hingga baju yang dikenakan Yusuf menjadi robek di bagian belakangnya. Di saat itulah datanglah suami Zulekha dan melihat kejadian tersebut. Ketika ditanya apa yang terjadi, Zulekha malah menuduh Yusuf yang hendak memperkosa dirinya. Maka diadakanlah penyelidikan untuk mengetahui kejadian yang sebenarnya. Hasil dari penyelidikan itu barulah diketahui bahwa Zulekha yang bersalah. Lalu suaminya menyuruh Zulekha untuk bertaubat dan memohon ampunan kepada Allah. Kabar dan cacian kepada Zulekha pun menjadi perbincangan dari para istri pejabat tinggi dan para pembesar-pembesar istana kala itu. Mereka menyebarkan berita tentang kekejian perilaku Zulekha yang berusaha menggoda pelayannya. Hal itu pun membuat Zulekha berinisiatif mengundang mereka semua makan di rumahnya. Para tamu wanita itu lalu diberi pisau dan sebutir buah apel. Kemudian Zulekha sengaja memanggil Yusuf untuk hadir di tengah-tengah para tamu wanitanya. Begitu mereka melihat ketampanan Yusuf, mereka sangat terpana dan berdecak kagum. Hingga mereka tidak menyadari pisau yang seharusnya untuk mengiris buah apel justru mengiris tangan mereka sendiri. Dari situlah mereka baru memahami kenapa Zulekha sampai berbuat khilaf. Tapi berita tentang kejelekan Zulekha terus saja berhembus di masyarakat. Yusuf yang merasa iba akhirnya meminta kepada Menteri Al-Aziz supaya dirinya dipenjara. Hal ini untuk menepis anggapan bahwa Zulekha yang bersalah dan untuk mengembalikan nama baik keluarga Menteri Al-Aziz yang telah merawatnya selama ini. Mendengar hal itu, Menteri Al-Aziz bertambah kagum dengan sifat Yusuf yang rendah hati dan berbudi pekerti baik. Ia rela mengorbankan dirinya di penjara demi menjaga nama baik keluarga Menteri Al-Aziz. Ketika beberapa tahun Yusuf di dalam penjara, Menteri Al-Aziz akhirnya meninggal dan seketika Zulekha jatuh miskin. Perlahan penglihatan Zulekha menghilang dikarenakan tangisan yang berkepanjangan terhadap Yusuf pujaan hatinya. Nasib juga yang membuat Zulekha menjadi pengemis. Setelah sekian lama Yusuf di penjara, tibalah waktunya ia dibebaskan. Kala itu negeri Mesir sedang dilanda masa paceklik selama 7 tahun. Tapi berkat saran Yusuf kepada sang raja, negeri Mesir tidak dilanda kelaparan, meskipun masa paceklik sampai 7 tahun lamanya. Akhirnya berkat jasanya, Yusuf pun diangkat menjadi pembantu raja. Tak lama setelah raja meninggal, Yusuf lalu diangkat menjadi raja Mesir. Suatu ketika, Yusuf yang sudah menjadi raja ini bersama para pengawalnya melewati jalanan kota. Tiba-tiba di tengah jalan ada wanita tua buta berkata kepadanya, "Maha suci Allah yang mengubah seorang raja menjadi budak karena dosa yang dilakukannya, dan mengubah seorang budak menjadi raja karena ketaatannya." Yusuf pun terkejut dan berkata, "Siapa itu?
bawa dia ke hadapanku." Kemudian para pengawalnya menuntun wanita itu ke hadapan Yusuf. Wanita tua itu lalu berkata, "Akulah yang pernah mengurusmu dengan sepenuh hati, menyisir rambutmu dengan tanganku, dan membesarkanmu di rumahku. Aku telah memuliakanmu, akan tetapi kebodohanku telah mengubah semuanya, sehingga aku hancur, hartaku habis, kemuliaanku hancur, kehinaan menguasaiku, dan aku menjadi buta. Kini aku menjadi orang yang dikasihani. Aku meminta-minta belas kasihan orang-orang. Inilah balasan bagi orang yang membuat kerusakan." Seketika Yusuf pun menangis. Ia baru menyadari bahwa wanita tua di hadapannya adalah Zulekha, wanita yang sangat mencintai dirinya. Kemudian Yusuf bertanya, "Wahai Zulekha, masih adakah rasa cintamu padaku meskipun hanya sedikit?" Zulekha menjawab, "Demi Allah, memandang wajahmu sekali lebih aku sukai daripada dunia dengan segala nikmatnya. Ulurkanlah padaku kepala cemetimu," pinta Zulekha. Yusuf kemudian mengulurkan cemetinya, dan Zulekha meraihnya serta menaruh di dadanya. Seketika Yusuf merasakan ujung cemetinya bergetar karena gejolak hati Zulekha. Setelah pertemuan tersebut, di atas singgasananya Yusuf menangis memikirkan Zulekha. Ia lalu mengutus beberapa pengawal istana untuk menjemput Zulekha. Sesampainya di tempat Zulekha, pengawal istana itu berkata, "Jika kamu mau, Baginda Raja akan menikahimu dan kamu akan menjadi kaya." Namun tawaran tersebut ditolak Zulekha karena ia menganggap bahwa dirinya sudah tua dan buta, dan ia tak ingin menjadi ejekan para raja-raja lain. Pada hari berikutnya, Yusuf kembali melintasi jalanan kota didampingi para pengawalnya. Di tengah jalan, Zulekha pun mendatanginya lagi untuk meminta bantuan. "Wahai Zulekha, kenapa kau tidak datang ke istanaku? Apakah para pengawalku tidak menyampaikannya padamu?" tanya Yusuf. "Mereka telah menyampaikannya, tapi seperti yang sudah aku katakan, bahwa hanya dengan memandang wajahmu sekali saja lebih aku sukai daripada dunia dan seluruh nikmatnya," jawab Zulekha. Kemudian Yusuf langsung mengajak Zulekha untuk pulang bersama ke istananya. Setibanya di istana, Zulekha lalu dipersilahkan untuk mandi dan membawanya kembali ke hadapan Yusuf. Dan oleh Yusuf, Zulekha didoakan agar disembuhkan kebutaannya dan dikembalikan menjadi muda seperti sedia kala. Allah pun mengabulkan doa Yusuf. Zulekha yang tadinya tua dan buta kini berubah menjadi sosok wanita yang sangat cantik dan mempesona. Mereka berdua pun akhirnya menikah. Di situ Yusuf juga baru mengetahui bahwa Zulekha ternyata masih perawan. Ketika Yusuf menanyakan hal itu, Zulekha memberitahu bahwa suaminya yang dulu, yang juga merupakan majikan Yusuf, adalah orang tua yang sudah impoten. Demikianlah kisah cinta antara Nabi Yusuf dan Zulekha yang memberikan pelajaran penting bagi kita, bahwasanya jodoh tidak akan tertukar dan tak akan kemana-mana. Sebab jika Allah sudah menakdirkan sepasang manusia untuk berjodoh, maka ia akan senantiasa memberikan jalan untuk bertemu. Sebagaimana Nabi Yusuf dan Zulekha yang dipertemukan kembali dalam sebuah ikatan yang suci. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Baginda Raja sangat murka melihat pekerjaan para pengawalnya yang tidak becus. Setelah diselidiki, ternyata para pengawalnya suka mabuk-mabukan dan tertangkap basah oleh Baginda Raja. Melihat itu, Baginda Raja bertambah murka. "Kurang ajar kalian. Sudah berapa kali saya peringatkan, jangan mabuk-mabukan," hardik Baginda Raja. Para pengawal kerajaan yang tengah mabuk langsung gemetaran dan ketakutan. Mereka semua menunduk tak berani menatap. "Dari mana kalian mendapatkan minuman arak ini?" tanya Baginda Raja.
Para pengawal terdiam, tidak ada yang berani menjawab. Hingga pada akhirnya Baginda Raja mengancam akan memberikan hukuman berat. Barulah salah satu dari mereka mengakuinya. Akan tetapi, untuk lolos dari hukuman Baginda Raja, mereka terpaksa berbohong dan melibatkan Abu Nawas dalam masalah tersebut. Mereka pikir dengan melibatkan Abu Nawas akan membantu mereka untuk terlepas dari hukuman. Ampun Paduka yang mulia, Abu Nawaslah yang membawakan minuman arak kepada kami, dan ia juga yang mengajari kami mabuk-mabukan, ucap salah satu pengawal. Meski sempat terkejut, namun Baginda Raja tidak begitu saja mempercayainya. Mana mungkin Abu Nawas berbuat demikian, pikir Baginda Raja. Baginda Raja curiga bahwa itu adalah cuman akal-akalan mereka saja agar bisa lolos dari hukuman. Tetapi sebagai raja yang bijak, Baginda tidak gegabah dalam mengambil keputusan. Baginda Raja tidak menolak pengakuan mereka sebelum mereka dapat membuktikannya. Keesokan harinya, beberapa pengawal yang kedapatan mabuk ini mendatangi rumah Abu Nawas untuk meminta tolong. Sesampainya di rumah Abu Nawas, mereka kemudian mengutarakan maksud kedatangannya. Mereka juga memberitahu kalau mereka terpaksa melibatkan Abu Nawas dalam masalahnya. Wahai Abu Nawas, bawalah minuman arak ini kepada Baginda Raja dan katakan bahwa itu adalah arak darimu, ujar salah satu pengawal. Kalau sampai saya membawa arak ini ke hadapan Baginda Raja, saya bisa dihukum berat. Kalian mau menjebak saya? Saya tidak mau, tolak Abu Nawas. Tapi kalau kamu sampai lolos dari hukuman raja, kami akan memberimu hadiah 1000 dinar, ucap mereka mencoba membuat kesepakatan. Lalu apa keuntungan kalian dengan memberiku 1000 dinar? Tanya Abu Nawas. Jika kamu lolos dari hukuman raja, maka kami semua juga akan ikut lolos. Gunakanlah kecerdikanmu Abu Nawas untuk meyakinkan Baginda Raja, jawab mereka. Akhirnya Abu Nawas menerima kesepakatan tersebut. Dengan membawa sebotol minuman arak berwarna merah, Abu Nawas dan beberapa pengawal yang melakukan kesalahan datang ke istana menghadap Baginda Raja. Hei Abu Nawas, apa yang kau pegang itu? Kamu bawa minuman arak kemari? Tanya Baginda Raja murka. Ini susu Paduka yang mulia, rasanya enak sekali, jawab Abu Nawas. Oh ya, bagaimana mungkin susu warnanya merah? Bukankah susu warnanya putih? Tanya Baginda Raja keheranan sambil merebut botol arak dari tangan Abu Nawas. Betul Paduka yang mulia, semula air susu itu memang berwarna putih, tapi saat melihat Paduka yang gagah dan rupawan, ia tersipu malu dan jadi merah merona, balas Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Nawas, Baginda Raja pun langsung tertawa. Baginda Raja sebenarnya tahu bahwa botol yang dibawa Abu Nawas adalah arak, dan Baginda tahu betul kalau Abu Nawas tidak bersalah. Namun karena penyampaian Abu Nawas yang membanggakan hati, Baginda Raja tidak memberi hukuman kepada Abu Nawas dan beberapa pengawalnya. Baiklah, untuk kali ini kalian saya ampuni. Tapi ingat, bila sampai kalian mengulanginya, maka hukumannya akan berlipat ganda, tutur Baginda Raja. Akhirnya Abu Nawas menerima hadiah 1000 dinar dari beberapa pengawal yang minta bantuannya, karena telah berhasil menyelamatkan mereka dari hukuman. Kisah selanjutnya. Siapa yang tak kenal dengan Abu Nawas, tokoh fenomenal dari Baghdad yang tersohor dengan tingkah konyolnya. Akalnya yang cerdik dan cerdas sering membuat Baginda Raja kewalahan. Beribu-ribu cara Baginda mencoba menjebak Abu Nawas, namun ia selalu saja bisa lolos. Tapi pada pertemuan kali ini, saya tidak akan mengisahkan tentang perseteruan antara Abu Nawas dan Baginda Raja. Kisah kali ini menceritakan bagaimana Abu Nawas menjawab pertanyaan seputar agama oleh seorang ulama ahli fikih.
Yang bikin lucunya, Abu Nawas menjawab tidak perlu menggunakan dalil ataupun hadis, melainkan perkataan konyol yang keluar dari mulut Abu Nawas. Tentu saja, jawaban Abu Nawas membuat sang ulama tertawa. Dan pastinya, jawaban Abu Nawas meskipun terkesan konyol, tapi jawaban tersebut memang benar dan masuk akal. Suatu kali, salah seorang ulama ahli fikih merasa resah akan perkara hukum yang dimilikinya. Karena merasa masih belum menemukan jawaban, sang ulama berniat menemui Abu Nawas. Mungkin Abu Nawas bisa menjawab masalah ini, batin sang ulama dalam hati. Singkat cerita, bertemulah sang ulama dengan Abu Nawas. Tanpa basa-basi, sang ulama pun mengutarakan keresahannya. "Wahai Abu Nawas, aku ada persoalan yang sampai saat ini tak kutemukan jawabannya. Aku membutuhkan pertolonganmu. Aku ingin mendengar apa pendapatmu. Semoga engkau mendapatkan balasan dari Allah atas kebaikanmu," kata sang ulama membuka percakapan. "Keresahan apa yang kau hadapi? Katakan saja padaku," timpal Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, menurutmu mana yang lebih utama? Berjalan di depan iring-iringan jenazah atau di belakangnya?" tanya sang ulama. Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Wahai Tuan Syekh, jangan terlalu serius dan resah dengan perihal urusan remeh-temeh seperti ini." Sang ulama kembali berkata, "Iya, tapi saya penasaran Abu Nawas. Kalau menurutmu sendiri, mana yang lebih utama? Saya benar-benar ingin tahu pendapatmu." Lalu Abu Nawas menjelaskan, "Kalau menurutku sih sama saja Tuan Syekh. Berjalanlah sesukamu. Mau di depannya, di belakangnya, di sebelah kanan, di sebelah kiri. Semua itu sama saja menurut saya. Asal jangan kau naiki keranda jenazahnya. Orang-orang pasti akan menyuruhmu untuk turun." Keseriusan ulama fikih yang tadinya menyimak uraian Abu Nawas berubah menjadi tawa. Sang ulama fikih itu pun pergi dengan rasa puas dan tertawa sepanjang perjalanan. Kisah selanjutnya. Pada suatu ketika, tetangga Abu Nawas yang kaya raya akan mengadakan sebuah pesta besar-besaran. Hampir semua orang diundangnya tanpa terkecuali, baik orang miskin maupun orang kaya. Akan tetapi, ia lupa mengundang Abu Nawas. Padahal dengan hati berdebar-debar, Abu Nawas sudah tak sabar menunggu undangan dari tetangganya yang kaya raya itu. Namun, hingga acara pesta dimulai, Abu Nawas masih belum juga mendapatkan undangan. Ia pun akhirnya mengambil kertas kosong dan memasukkannya ke dalam amplop. Kemudian, ia bergegas pergi menghadiri acara pesta. Ketika akan memasuki gerbang rumah tetangganya, ia dicegat oleh beberapa petugas keamanan. "Maaf Tuan, bisa tunjukkan surat undangannya?" pinta salah satu petugas. "Aku tidak membawanya," jawab Abu Nawas. "Kalau begitu, Tuan tidak diperkenankan masuk," balas petugas keamanan. "Tapi aku membawa surat penting untuk majikanmu, dan ini harus aku yang memberikannya secara langsung," tutur Abu Nawas. Akhirnya beberapa petugas keamanan mengantarkan Abu Nawas ke tempat aula yang besar, di mana para tamu sedang menghadiri pesta. Abu Nawas pun lalu menempati salah satu kursi yang di depannya terdapat banyak hidangan di atas meja. Tanpa menunggu lama, ia langsung makan sekenyang-kenyangnya bersama para tamu yang diundang. "Alhamdulillah, akhirnya aku bisa menikmati hidangan yang lezat ini," kata Abu Nawas merasa puas. Tak berapa lama, sang tuan rumah datang menghampiri Abu Nawas. "Wahai Tuan Abu, kapan datang? Silahkan dimakan hidangan ini," sapa si tuan rumah. "Terima kasih kawan, barusan aku sudah memakannya," jawab Abu Nawas.
"Oh iya Abu Nawas, aku dengar kata petugas yang berjaga, kau membawakan surat penting untukku. Boleh aku lihat?" kata si tuan rumah. Abu Nawas pun segera memberikan amplop yang sudah dipersiapkan dari rumah. Namun ketika amplop dibuka, si tuan rumah merasa heran. "Kau yakin surat ini untukku? Masalahnya tak tertulis nama aku di sini," tanyanya memastikan. "Iya, itu memang untukmu," jawab Abu Nawas. "Tapi kenapa tidak ada nama pengirimnya? Dan juga kertasnya tidak ada tulisannya?" tanya si tuan rumah kembali. "Oh, mungkin itu dari seseorang yang lupa kau undang ke pesta. Jadi dia menginginkan supaya amplop tersebut kau tulis namanya, dan kertas yang kosong kau tulis undangan acara pestanya," jawab Abu Nawas. "Siapa sih? Sepertinya warga sekitar sini tidak ada seorang pun yang tidak aku undang," ujar si tuan rumah. "Ya sudah, sini amplop dan suratnya, biar aku kembalikan kepada orangnya. Lagian orangnya juga sudah mau pulang," kata Abu Nawas sambil pamit meninggalkan si tuan rumah. Selepas kepergian Abu Nawas, si tuan rumah baru tersadar bahwa ia lupa menulis namanya dalam undangan pesta. Abu Nawas, ada-ada saja caramu untuk mengingatkanku," gumamnya dalam hati. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, tanpa alasan yang jelas, Abu Nawas ditangkap dan dibawa ke istana. Setelah dihadapkan kepada Baginda Raja, ia pun langsung dijebloskan ke dalam penjara. Namun, baru beberapa hari ditahan, tiba-tiba Abu Nawas dilepaskan kembali. Hal ini membuat Abu Nawas merasa heran. Ia pun memberanikan diri bertanya kepada Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, sebenarnya apa sih salah saya? Kenapa saya tiba-tiba dipenjara dan kemudian dibebaskan?" tanya Abu Nawas. "Kamu tidak suka saya bebaskan? Kalau begitu, nanti saya akan masukkan kamu lagi ke penjara," tugas Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, tentu saja saya tak ingin dipenjara. Saya hanya ingin tahu kenapa saya diperlakukan seperti ini. Apa kesalahan saya?" tanya Abu Nawas kembali. "Sudahlah, kamu pulang saja sebelum saya berubah pikiran," balas Baginda Raja. Karena takut akan kembali ditahan, Abu Nawas langsung meninggalkan kerajaan. Saat ia hendak keluar gerbang istana, Abu Nawas berpapasan dengan salah satu menteri yang merupakan sahabatnya. "Alhamdulillah, akhirnya kamu dibebaskan juga Abu Nawas," kata sang menteri. "Iya, aku sendiri heran kenapa tiba-tiba dipenjara dan kemudian dibebaskan," ujar Abu Nawas. "Aku tahu apa sebabnya," timbal sang menteri. Mendengar hal itu, Abu Nawas pun terkejut. "Jadi kamu tahu permasalahannya? Coba ceritakan padaku," pinta Abu Nawas. Ceritanya begini Abu Nawas. Tempo hari salah satu punggawa istana memberi laporan palsu kepada Baginda Raja. Ia mengatakan kau telah berbuat kesalahan. Kebetulan waktu itu Baginda Raja sedang kesal. Beliau pun langsung menyuruh pengawal untuk menangkapmu. Beliau juga langsung menghukum kamu tanpa memberimu kesempatan untuk membela diri. Melihat hal itu, aku tidak tinggal diam Abu Nawas. Kamu kan adalah sahabatku. Kemudian pada keesokan harinya, aku memberikan bukti bahwa kamu tidak bersalah. Dan semua tuduhan punggawa istana kepadamu adalah fitnah belaka. Begitu Baginda Raja mengetahuinya, beliau segera membebaskanmu dan menghukum punggawa istana tersebut, tutur sang menteri yang juga sahabat Abu Nawas. "Oh, jadi aku korban salah tangkap. Harusnya Paduka minta maaf padaku," timbal Abu Nawas. "Biarkan saja Abu Nawas, mungkin Paduka Raja malu mengakuinya. Yang penting kamu sudah bebas," sahut sang menteri.
"Ya sudahlah, terima kasih ya sudah menolongku," kata Abu Nawas. Ia pun kemudian melanjutkan perjalanannya pulang ke rumah. Sejak peristiwa itu, Abu Nawas sudah tak mau lagi datang ke istana. Beberapa bulan kemudian, Baginda Raja mulai merasakan kehilangan sosok Abu Nawas, di mana Abu Nawas ini selalu menghiburnya di setiap waktu. Ia pun lantas menyuruh beberapa pengawal untuk mengundang Abu Nawas datang ke istana. Akan tetapi Abu Nawas menolak undangan tersebut. Hari berikutnya, Baginda Raja kembali perintahkan pengawal untuk mengundang Abu Nawas. Lagi-lagi Abu Nawas masih tidak mau datang. Begitu juga dengan hari-hari selanjutnya. "Mungkin Abu Nawas masih marah padaku. Sebaiknya aku sendiri yang datang ke sana," pikir Baginda Raja. Pada saat itu juga Baginda Raja langsung pergi menuju rumah Abu Nawas. Setibanya di sana, Baginda Raja melihat Abu Nawas tengah asik main bersama anak-anak kecil. "Wahai Abu Nawas, kesinilah. Bagaimana kabarmu?" sapa Baginda Raja. Abu Nawas pun berjalan menghampiri Baginda Raja. "Saya baik-baik saja, Paduka," jawab Abu Nawas. "Kamu kenapa tak mau datang ke istana, malah memilih bermain sama anak-anak kecil?" tanya Baginda Raja. "Jangan salah, Paduka. Dengan bermain bersama anak-anak, saya justru mendapatkan pelajaran berharga," balas Abu Nawas. Mendengar hal itu, Baginda Raja pun heran. "Bagaimana mungkin, Abu Nawas? Coba beritahu aku," pinta Baginda Raja. "Paduka mungkin belum tahu bahwa anak kecil mempunyai 3 sifat yang jarang dimiliki oleh orang dewasa, apalagi oleh seorang penguasa," jelas Abu Nawas. "Oh ya, apa itu?" tanya Baginda Raja bertambah penasaran. "Pertama, jika dia tidak tahu, dia tidak malu untuk bertanya. Dia juga tidak takut untuk mencoba hal baru. Dan yang lebih penting, anak kecil tidak merasa malu untuk mengakui kesalahannya," tutur Abu Nawas. Sontak Baginda Raja terdiam. Ia mulai memahami arah perkataan Abu Nawas. "Baiklah, saya minta maaf. Saya khilaf Abu Nawas karena telah berbuat zalim kepadamu," sesal Baginda Raja. Setelah Baginda Raja mengutarakan permintaan maafnya, Abu Nawas pun tersenyum dan memaafkannya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, Abu Jahil yang mulai gemar membuat syair selalu memamerkan hasil karyanya dengan cara membacanya di hadapan orang-orang. Mungkin karena jiwa seninya sudah tinggi, hampir semua hasil karyanya sangat indah. Tak sedikit orang-orang yang mendengar puisinya selalu memuji akan syair-syair Abu Jahil. Akhirnya, dalam waktu singkat, Abu Jahil dikenal sebagai pujangga baru. Bahkan mereka mulai menganggap bahwa syair Abu Jahil lebih indah daripada syair-syair buatan Abu Nawas. Suatu hari, Abu Jahil berangkat ke pasar. Seperti biasa, ia membawa serta hasil karyanya untuk dibaca di tengah-tengah pasar. Ketika ia membaca syair-syair tersebut, salah satu pemilik warung makan tertarik dengan puisinya Abu Jahil. "Wahai Abu Jahil, kemarilah," kata si pemilik warung. "Syairmu sangat indah. Bisakah kau membuatkanku syair tentang makanan istimewa yang aku jual?" tanya si pemilik warung melanjutkan. "Tentu saja bisa, tapi apa bayarannya untukku?" tanya Abu Jahil. "Kau tahu kan sop kambing, hidangan paling istimewa di warung saya. Buatkan aku syair tentang sop kambing. Nanti aku akan memberimu secara cuma-cuma," balas si pemilik warung. Mendengar hal itu, tiba-tiba terlintas di benak Abu Jahil akan sebuah ide. "Begini saja kawan, kita undang Abu Nawas, suruh dia beradu syair denganku. Siapa yang syairnya paling bagus, maka dialah pemenangnya," usul Abu Jahil.
Tapi bukankah belakangan ini Abu Nawas sudah jarang membuat syair? Mungkin dia akan sedikit kesusahan, dan tentulah kau yang akan jadi pemenangnya, ujar si pemilik warung. Justru itu, ini adalah kesempatan yang tepat untuk mempermalukan Abu Nawas, timpal Abu Jahil. Maka pada hari itu juga si pemilik warung mengutus orang suruhan guna menjemput Abu Nawas di rumahnya. Setibanya di rumah Abu Nawas, orang suruhan itu berkata, "Tuan Abu, Anda diminta datang ke tempat majikan saya." Abu Nawas bertanya, "Siapa majikanmu?" "Majikan saya adalah pemilik warung makan, Tuan Abu," jawab orang tersebut. "Ada perlu apa? Kenapa tiba-tiba mengundangku?" tanya Abu Nawas kembali. "Saya sendiri kurang tahu, Tuan Abu," jawab orang itu. Karena penasaran, akhirnya Abu Nawas memenuhi undangan juragan pemilik warung. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas. Di sana, ia melihat si pemilik warung sudah berdiri menunggunya bersama Abu Jahil. "Wahai Abu Nawas, Abu Jahil menantangmu beradu syair. Apa kau siap?" tanya si pemilik warung. Abu Nawas yang tak ingin harga dirinya jatuh langsung mengiyakan tantangan tersebut. Tapi ada peraturannya, Abu Nawas. Syair yang dibuat harus bertemakan tentang sop kambing di warung ini. Bagi siapa yang paling bagus syairnya, maka dialah pemenangnya. Dan pemenangnya akan mendapatkan hadiah berupa hidangan sop kambing, kata si pemilik warung menjelaskan. Kemudian perlombaan pun dimulai. Abu Jahil mendapat giliran pertama. Dengan penuh penghayatan, Abu Jahil memuji akan kelezatan sop kambing lewat lantunan syair-syair indahnya. Orang-orang yang hadir berdecak kagum mendengarnya dan memuji akan kehebatan Abu Jahil. Sekarang tibalah giliran Abu Nawas. "Sebelum aku membacakan syair, bolehkah aku minta satu permintaan?" tanya Abu Nawas. "Apa permintaanmu, Abu Nawas?" tanya si pemilik warung. "Kalau tak ada hidangan sop kambing di hadapanku, aku susah membuat syair. Kalian sendiri kan tahu, belakangan ini aku disibukkan oleh pekerjaanku, sehingga tidak sempat membuat syair," ujar Abu Nawas. Permintaan Abu Nawas pun disetujui. Si pemilik warung segera menghidangkan sop kambing tepat di hadapan Abu Nawas. Tanpa menunggu lama, Abu Nawas yang kebetulan sedang lapar langsung melahapnya sampai habis. "Alhamdulillah, hidangan ini lezat sekali," puji Abu Nawas. Setelah kenyang menghabiskan sop kambing, ia pun segera meninggalkan tempat tersebut. Namun saat ia hendak melangkahkan kaki, Abu Jahil langsung menegurnya. "Hei Abu Nawas, mana syairmu? Kenapa kamu malah pergi setelah makan sop kambing?" tanya Abu Jahil. Dengan entengnya, Abu Nawas menjawab, "Hai Abu Jahil, ketahuilah, sebaik-baik pujian kepada hidangan adalah dengan memakannya, bukan dengan membuat syair tentangnya." Abu Nawas pun berlalu dari hadapan Abu Jahil. Sementara si pemilik warung malah tertawa dengan kecerdikan Abu Nawas. Ia tanpa bersusah payah membuat syair, tapi ia bisa memakan sop kambing sampai kenyang. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Raja Harun al-Rasyid mempunyai keinginan yang nyeleneh. Ia ingin membuat istana di awang-awang. Memang terkesan janggal, tapi apa salahnya kalau dicoba, kata sang raja dalam hati. Paduka Raja kemudian menyuruh pengawal pribadinya memanggil Abu Nawas. Menurutnya, untuk urusan rumit seperti ini, Abu Nawas pasti punya solusinya. "Ada gerangan apa Paduka Raja memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. Sang raja menjawab, "Wahai Abu Nawas, aku sangat ingin membangun istana di awang-awang agar aku lebih terkenal di antara raja-raja yang lain. Adakah kemungkinan keinginanku itu terwujud, wahai Abu Nawas?"
Tidak ada yang tidak mungkin dilakukan di dunia ini, wahai Paduka yang mulia, balas Abu Nawas. Sang raja kembali berkata, kalau menurutmu hal ini tidak mustahil diwujudkan, maka aku serahkan sepenuhnya proyek pembangunan kepadamu. Abu Nawas terperanjat. Ia menyesal telah mengatakan kemungkinan mewujudkan istana di awang-awang. Tetapi nasi telah menjadi bubur. Apa yang sudah dikatakan oleh Baginda Raja tidak mungkin ditarik kembali. Sang raja memberi waktu kepada Abu Nawas beberapa minggu. Rasanya tak ada yang lebih berat bagi Abu Nawas kecuali tugas yang diembannya sekarang. Jangankan membangun istana di langit, membangun gubuk kecil saja di langit sudah merupakan hal yang mustahil dikerjakan. Hanya Tuhan saja yang mampu melakukannya, gumam Abu Nawas. Hari-hari berlalu seperti biasanya. Tak ada yang dikerjakan Abu Nawas kecuali memikirkan bagaimana membuat sang raja merasa yakin kalau yang dibangun itu benar-benar istana di langit. Seluruh ingatannya dikerahkan dan dihubung-hubungkan. Abu Nawas bahkan berusaha menjangkau masa kanak-kanaknya. Sampai ia ingat bahwa dulu ia pernah bermain layang-layang. Inilah yang membuat Abu Nawas girang. Ia tidak menyia-nyiakan waktu lagi. Bersama beberapa sahabatnya, ia merancang layang-layang raksasa berbentuk persegi 4. Setelah layang-layang tersebut selesai dibuat, baru Abu Nawas melukis pintu-pintu serta jendela-jendela dan ornamen-ornamen lainnya hingga menyerupai istana. Ketika semuanya selesai, Abu Nawas dan sahabat-sahabatnya menerbangkan layang-layang raksasa itu dari suatu tempat yang dirahasiakan. Begitu layang-layang raksasa berbentuk istana itu membumbung tinggi di angkasa, penduduk negeri gempar. Baginda Raja girang bukan kepalang. Benarkah Abu Nawas berhasil membangun istana di langit? Tanya sang raja dalam hati. Dengan tidak sabar, beliau didampingi beberapa orang pengawal bergegas menemui Abu Nawas. Abu Nawas berkata dengan bangga, Paduka yang mulia, istana pesanan Paduka telah selesai. Engkau benar-benar hebat, wahai Abu Nawas, kata Baginda Raja memuji Abu Nawas. Terima kasih Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas. Lalu bagaimana caranya aku ke sana, wahai Abu Nawas? Tanya Paduka Raja. Dengan tali tambang, Paduka yang mulia, balas Abu Nawas. Kalau begitu, siapkan talinya itu sekarang. Aku ingin segera melihat istanaku dari dekat, kata Baginda tidak sabar. Maafkan hamba Paduka yang mulia, hamba kemarin lupa memasang talinya, sehingga seorang kawan hamba tertinggal di sana dan tidak bisa turun, jawab Abu Nawas. Bagaimana dengan engkau sendiri, wahai Abu Nawas? Dengan apa engkau turun ke bumi? Tanya Baginda Raja. Dengan menggunakan sayap, Paduka yang mulia, kata Abu Nawas dengan bangga. Kalau begitu, buatkan aku sayap supaya aku bisa terbang ke sana, jawab Baginda. Paduka yang mulia, sayap itu hanya bisa diciptakan dalam mimpi, kata Abu Nawas menjelaskan. Engkau berani mengatakan aku gila sepertimu? Tanya Baginda sambil melotot. Iya Baginda, kurang lebih seperti itulah, jawab Abu Nawas tangkas. Apa maksudmu, wahai Abu Nawas? Tanya Baginda lagi. Baginda tahu bahwa membangun istana di awang-awang adalah pekerjaan yang mustahil dilakukan. Tetapi Baginda tetap menyuruh hamba mengerjakannya. Sedangkan hamba juga tahu bahwa pekerjaan itu mustahil dikerjakan. Tetapi hamba tetap menyanggupi titah Baginda yang tidak masuk akal itu, kata Abu Nawas berusaha meyakinkan Baginda. Tanpa menoleh, Baginda Raja kembali ke istana diiringi para pengawalnya. Sementara Abu Nawas berdiri sendirian sambil memandang ke atas melihat istana terapung di awang-awang. Sebenarnya siapa di antara kita yang gila? Tanya Baginda Raja mulai jengkel. Hamba kira kita berdua sama-sama tidak waras, tuanku. Tapi lebih duluan yang punya ide, jawab Abu Nawas sambil senyum dan tanpa ragu.
Demikianlah kisah Abu Nawas membuat istana di awang-awang. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.